Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menyajikan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama, kita masih menyoroti kasus dugaan korupsi BTS sebesar 8,3 triliun ya. Mantan Menteri Kominfo ya sudah ditahan, Johnny J. Plate, dan ini isunya terus bergulir. Semula dikatakan bahwa ada aliran dana dari korupsi Johnny J. Plate ini ke Partai Nasdem sehingga timbul suara agar Partai Nasdem dibubarkan dan lain sebagainya. Namun kemudian ya isu tersebut meredup ya. Yang terjadi saat ini malah viral ya. Ternyata ada dugaan bahwa yang menerima aliran uang korupsi 8,3 triliun itu adalah melibatkan 3 partai dan ada nama-nama besar begitu ya. Dan ini beredar viral grafis nama-nama yang diduga terlibat dalam korupsi 8,03 triliun ya, BTS 3T Bakti ya. Ini ada menjurus ke capres-capres ini ya. Kemudian ada Parpol 1, Parpol 2, Parpol 3 dan ada nama-nama disebut selain ada Johnny J. Plate. Ini yang menarik, ada juga nama-nama yang melibatkan petinggi PDIP begitu ya. Bahkan salah satunya ini ada nama HPS di sini. HPS ini disinyalir begitu adalah Happy begitu ya, suami dari Puan Maharani. Kemudian ada Trenggono dan juga disebut-sebut juga ada Hasto Kristianto yang ikut bermain ya dalam korupsi 8,03 triliun ini. Nah, tentu saja ini langsung ramai. Bahkan Mahfud MD sudah memberikan komentar ya ketika ditanya wartawan tentang hal ini. Menurut Mahfud MD ini hanyalah gosip politik begitu ya. Namun demikian meskipun ini gosip politik bukan berarti tidak harus ditindaklanjuti ya. Yang pasti ini semua sudah diserahkan ke proses hukum ya. Tentu saja harapannya tertumpu pada Kejaksaan Agung. Ini pembuktian bagi Kejaksaan Agung kalau sebelumnya diduga bahwa kasus Johnny J. Plate ini bermuatan politis begitu ya. Hanya menyerang yang berseberangan dengan istana ya sebagai tekanan, salah satu bentuk tekanan untuk menjegal Anies dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan ya bahwa ini benar-benar proses hukum ya. Karena memang desas-desus ini begitu kuat. Bahkan kalau kita lihat ini pertama kali Johnny J. Plate ditangkap, ini ada komentar Surya Paloh ya, seperti ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem mau welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Nah, jangan-jangan ini kode keras begitu ya dari Surya Paloh bahwa sebenarnya ada pihak-pihak lain yang terlibat dan seharusnya kalau tidak tebang pilih, kalau tidak pilih kasih, atau kalau tidak bermuatan politis, harusnya pihak-pihak tersebut tanpa kecuali diproses juga ya. Jika tidak ya maka benar dugaan bahwa penangkapan Johnny J. Plate ini hanyalah sebagai bentuk tekanan politik ya. Kejaksaan Agung hanya menjadi alat tukang pukul begitu ya bagi orang-orang atau partai yang berseberangan dengan pemerintah.
Tentu saja hal ini ditanggapi oleh berbagai pihak ya, ramai dibahas di media sosial. Ini ada juga Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ya, yang mendesak Kejaksaan Agung agar segera memeriksa nama-nama yang beredar tersebut ya. Ini komentarnya. Setelah ditetapkannya Johnny J. Plate sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS ini, ada sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, anaknya Mensesnek, ini bahkan ada Hasto Kristianto begitu ya. Sekjen PDIP yang ditenggarai berada dalam proyek tersebut. Begitu kata Muslim Arbi, nama-nama itu harus diperiksa. Masih menurut Muslim Arbi nih ya, Kejaksaan Agung harus dapat menyikat habis KKN yang berada di lingkungan istana. Jadi semua nama KKN di istana harus disikat habis ya. Ini menurut Muslim Arbi lah tapi saya khawatir nih jika memang disikat habis seluruh KKN di istana, jangan-jangan nanti istananya kosong. Saya bercanda lah. Tentu saja masih banyak yang jujur begitu ya, tidak korupsi. Semoga saja seperti itu. Nah, jika tidak, maka menurut Muslim Arbi ini sebaiknya Johnny J. Plate dibebaskan saja ya, karena ini jelas sebagai bentuk tekanan politik saja. Berita kedua ini juga lagi viral ya, karena memang menjelang Pilpres ini sudah semakin panas rupanya ya, dan lagi-lagi ini tentang Anies Baswedan. Meskipun surveinya selalu buncit ya, tapi ini namanya paling sering muncul begitu ya di Google kalau saya browsing berita. Ini salah satunya tentang komentar Anies Baswedan ya dalam acaranya di PKS beberapa waktu lalu, yang mengaku Anies Baswedan ini dicurhati oleh seorang petani di Grobogan tentang pupuk subsidi ya yang sulit didapatkan. Ini komentarnya. Saya juga sempat mampir ke Grobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan, melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu apa situasi yang tersulit? Panjang sebetulnya ngobrolnya. Dia bilang, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu ini paling angel, Pak. Arep rabu ana sing rabu subsidi, rabu non subsidi, ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung nggawa ember langsung iso tuku rabu. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, "Along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Hayo mesti subsidi." Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun Pak dibalik persis zaman biyen mawon, Pak? Ya, tentu saja ini langsung rame dibahas di media sosial karena memang sepertinya ini salah satu strategi Anies ya, sudah mulai membahas hal-hal atau isu-isu yang sensitif begitu. Kalau capres-capres lain mungkin masih berkutat kepada hal-hal politik identitas begitu ya. Saya lihat tentang Ganjar juga rame nih karena Ganjar minum dengan tangan kiri lah, bukan tangan kanan. Pokoknya nggak substansi gitu ya. Nah, ini Anies tampaknya sudah mulai mau menyinggung hal-hal yang lebih substansif gitu. Sebelumnya Anies Baswedan menyinggung soal subsidi mobil listrik ya, yang dikritik, subsidinya yang dikritik karena memberi subsidi kepada mobil listrik bukan kepada transportasi umum, di mana juga pengusaha-pengusaha mobil listrik ini juga adalah pejabat-pejabat yang tengah berkuasa begitu. Nah, sekarang ini Anies Baswedan mengkritik tentang subsidi pupuk tampaknya ya, berusaha diarahkan ke sini karena memang pupuk ini menjadi masalah besar. Namun hal ini langsung dijawab begitu ya, salah satunya oleh Ganjar Pranowo ini sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, ini komentarnya. Pak Anies kemarin bilang pupuk di Grobogan gimana, Pak? Katanya sulit di Grobogan, Pak. Gimana, Pak? Laporkan ke saya langsung ya, pakai lapor grup atau suruh WA saya, biasanya telepon tak beresin.
Jadi jelas ya kalau ada masalah ya lapor saja.